Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 9 ya, dan akan membahas mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mari kita mulai pembahasannya dengan membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan simak video ini dengan saksama ya. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting, ya, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Keempat, pembentukan kementerian. Kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan yang keenam, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Nah, ini dia ya, suasana sidang PPKI ketika menetapkan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. Berikutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita sudah mengetahui ya bahwa presiden dan wakil presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Berikutnya, pembagian wilayah Indonesia.
Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Nah, 8 provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Ya, nah, wilayah Indonesia. Berikutnya yaitu pembentukan kementerian. Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Ya, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini dia ya, susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Ada 12 menteri yang membidangi bidang tertentu secara lebih spesifik, dan ada 4 menteri ya yang menjadi menteri negara. Selain itu, diangkat pula 4 pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga negara, antara lain Kusuma Atmaja, Mahkamah Agung, Gatot Taruna Miharja, Jaksa Agung, AG Pringgodigdo, Sekretaris Negara, dan Sukaryo Wiryo Pranoto, Juru Bicara Negara. Ya, nah ini dia pembentukan kementerian dan lembaga negara. Nah, berikutnya pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dan pembahasan yang terakhir yaitu membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota PKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi, tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pimpinan TKR. Nah, atas dasar maklumat itu,
Urip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Nah, itu dia pembahasan mengenai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, insya Allah kita akan agendakan untuk Zoom meeting ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.